Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Didi Dermayu channel TKI Korea. Dan di kesempatan kali ini Didi bakal balas satu pertanyaan komentar dari salah satu teman kita, Mbak Rizky Dani, Mbak apa Mas ini nggak tahu ya. Yang jelas dari akun @rizkydani2493. Teman-teman, pertanyaannya kayak gini. Kalau anak baru terus mabuk laut. Nah, anak baru terus mabuk laut, kira-kira bosnya mentoleransi atau malah disuruh pulang ke Indonesia? Wah, bahaya ini. Jadi kayak gimana jawabannya? Oke. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan ikhlasan hatinya. Di subscribe dulu channelnya Didi Dermayu. Dan jika Anda merasa bermanfaat dari video-video yang Didi posting, silakan bagikan, share ke teman-teman yang lainnya di platform media sosial teman-teman. Dan jangan lupa tombol like-nya dipijit ya. Kalau pengen berlangganan video-video terbaru dari Didi Dermayu, silahkan tombol loncengnya diaktifin. Dan untuk yang tidak suka, silahkan klik dislike-nya juga, nggak masalah kok ya. Terus satu lagi, dukung channel Didi Dermayu agar bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, kita lihat pesan yang satu ini. Persiapan rencana kerjamu ke Korea Selatan bersama Mire Edu, Yayasan Jembar Buana Taksa Indramayu, amanah dan terpercaya, sudah terbukti. Jadi kalau anak baru terus mabuk laut gimana bang? Kira-kiranya bosnya ngasih toleransi apa enggak? Atau malah disuruh pulang ke Indonesia? Ini bahaya banget guys. Jadi banyak kasus seperti ini di fishing G2G terutama ya. Anak baru datang ke Korea ngambil bidang kerjanya fishing itu perikanan. Nah, di perikanan ada dua macam pilihan bidang kerjanya, penangkapan dan budidaya. Nah, di sini teman-teman yang menanyakan hal seperti ini sudah jelas penangkapan. Nah, apakah bosnya ngasih toleransi atau mentoleransi? Jelas, bos itu, sajang itu rata-rata di Korea ngasih toleransi ya. Asalkan anaknya sendiri, orang yang bersangkutan atau yang mengalami mabuk laut itu ngomong gitu loh. Dan mau kerja, ngomong dan mau kerja. Jadi ngomongnya gimana? Ya tentunya ngomong pakai bahasa Korea ya. Mianhyo sajang nim, jonen molmi sosoyo, atau 미안해요 사장님 저는 일을 못해요 멀미 때문에 그래서 난 천천히 일해요 사장님 약 주세요 atau molmi yak 주세요. Molmi yak itu mau obat mabuk laut ya. Nah kayak gitu. Jadi itu contoh kecilnya saja. Jadi belum bisa ngomong pakai bahasa Korea dengan fasih. Jadi itu contoh kecilnya saja gitu ya. Jadi 사장님 미안해요 gitu, bos minta maaf, molmi temune nega iril moteo, karena saya mabuk saya tidak bisa bekerja dengan baik gitu. Molmiyak juseo kayak gitu, molmiyak juseo, jadi minta dibelikan obat mabuk laut kayak gitu bos, kayak gitu. Nah jadi di sini teman-teman, walaupun mabuk laut ya, jangan dikira kayak di Indonesia kalau mabuk laut sakit itu langsung dipulangkan. Enggak seperti itu. Kalau di sini Didi sendiri pernah mengalami mabuk laut. Selama 3 bulan training, masa training, hanya sekali Didi mengalami mabuk laut. Dan itu teman-teman ya, ketika Didi mabuk laut, bener-bener yang namanya isi perut itu rasanya keluar semua. Rasanya itu kayak orang dibalik terus dikeluarin ya kayak gimana sih ya, isi perut itu kayak dimuntahin semua gitu. Nah ini mohon maaf yang lagi makan ya, yang lagi makan nontonnya ini makan, mohon maaf ini bukan lagi jorok. Nah, sampai terakhir lemes bangetnya itu, sampai air, mohon maaf, ludah yang kuning kayak dahak yang kuning banget itu keluar semua itu. Bukan dahak tapi bentuknya air tapi kuning itu udah sampai ulu hati tuh nyeri banget, lemes banget, tenaga udah nggak ada. Tapi Didi usahakan
tetap kerja waktu itu, tetap kerja walaupun udah lemes banget itu, sambil ibaratnya sambil pegangan juga ya setengah sempoyongan sih, karena posisi mabuk, tapi itu dia tetap bertahan gitu loh. Dan alhamdulillahnya dari situlah bos itu ngelihat bahwa Didi itu, ini kisah Didi ya, jadi bosnya itu ngelihat bahwa Didi itu bersungguh-sungguh gitu loh, pengen kerja gitu loh. Dan akhirnya dari situlah bosnya itu, kamu sampai sekarang kapal tombalnya dijual, itu sampai sekarang masih jadi cerita kalau ketemu sama Sajang. Kamu dulu pernah mabuk laut katanya satu kali, sampai pengen pulang katanya. Iya, saya sempat bilang, bos saya pulang aja ke rumah istirahat dulu 1 hari, kata saya bilang gitu kan. Nah, tapi karena lagi banyak tangkapan saat itu nggak bisa pulang teman-teman ya. Jadi sampai nginep di Wiondo waktu itu, 1 hari 1 malam. Jadi kerjanya berangkat pagi jam 2 pagi teman-teman ya, berangkat jam 2 pagi. Dan pada saat berangkat itu Didi baik-baik aja sampai sore teman-teman. Nah sampai sore itu Didi masih baik-baik aja tuh perut. Nah ketika menjelang jam pagi nih, jam 1-an ya, jam 1 angin mulai kenceng tuh, kata bosnya kita jam 3, jam 2, jam 3-an sandar di Wiondo. Jam 1 itu udah kayak perut itu udah ibaratnya udah mulai mabuk lautnya. Dari situ pengalaman Didi itu ketika mabuk laut ya udah jangan ditahan gitu loh, keluarin semua. Jadi keluarin isi perut ini udah dikeluarin semua. Yang kemarin yang tadi siang dimakan udah keluar semua, tenaga lemas banget. Nah diminumin, dikasih waktu itu nggak bawa molmiak ya, dikasih kayak tolak angin nggak mempan teman-teman, nggak mempan. Antimo itu nggak mempan ya, di dia ada antimo itu nggak mempan. Jadi memang beda gitu loh mabuk laut dengan di tengah laut dihantam, ibaratnya masih ada ombaknya, ada angin juga ibaratnya waktu itu. Jadi itu benar-benar yang pengen nyerah gitu loh, tapi di satu sisi pengen nyerah, di satu sisi Didi nggak mau gitu kalau orang Indonesia itu kelihatan lemah di mata orang Korea kayak gitu. Jadi Didi tetap bertahan, Didi tetap kerja waktu itu walaupun lemes banget teman-teman ya, yang sudah ceritakan. Jadi disinilah Didi bisa ambil hikmahnya buat teman-teman yang menanyakan hal ini ya, kalau mabuk laut menanganinya gimana gitu loh. Kalau mabuk laut teman-teman ya, 1 kali 2 kali, biasanya masa training selama 3 bulan teman-teman akan mengalami yang pertama kali nih ya, naik kerja di kapal maksudnya. Kalau di Indonesia yang sudah basically-nya di kapal nelayan nggak masalah, tapi kalau baru yang pertama kali akan mengalami yang namanya kayak jadi walaupun kita sudah di darat kayaknya itu masih goyang-goyang gitu loh, kayak masih di atas air kayak gitu. Itu selama 3 bulan Didi merasakan hal itu, karena basically Didi petani ya, di Indramayu itu Didi jauh dari pesisir Indramayu bagian selatan, jadi jauh dari Pantura, jarang naik perahu itu hanya kalau berwisata kayak gitu. Itu pun sesekali cuma nyebrang doang kayak gitu. Jadi enggak itu baru pertama kali Didi naik perahu nelayan yang di Korea itu kelihatan besar gitu, padahal ada yang lebih besar lagi sekarang. Setelah kapal tombal itu dijual, yang dulunya kapal tombal itu 5 ton itu kelihatan besar, ternyata kecil teman-teman. Setelah dilihat sama kapal Hanggangbang yang 75 ton itu lebih kecil ya, mungkin ada yang lebih besar lagi ya, mungkin teman-teman yang kapal long line ya, yang berbulan-bulan di laut. Nah kayak gitu. Jadi usahakan teman-teman ya, sebelum berangkat ke Korea untuk yang mengambil jalur fishing khususnya penangkapan nih, usahakan di Indonesianya beradaptasi dulu nih. Kalau misalkan masih ada punya waktu, katakanlah baru keluar baru milih lulus ujian, terus skill testnya udah lulus, teman-teman jangan leha-leha dulu, belajar melaut ya. Belajarlah melaut, belajar menaklukkan ombak, belajar menaklukkan diri sendiri dengan mabuk lautnya. Ketika sudah sampai di Korea teman-teman sudah terbiasa. Nah kalau misalkan jauh dari laut gimana bang?
Kalau teman-teman mau ya, itu bisa ngomong sama katakanlah orang yang punya perahu yang dekat pesisir dari teman-teman, katakanlah dari Indramayu Selatan Idin ya, main ke daerah Eretan yang pesisir itu mungkin bisa juga di sana kan, apa ibaratnya ikut melaut walaupun nggak dibayar kayak gitu, katakanlah 1-2 hari atau 1 minggu barangkali, pastikan bawa pulang ikan tuh, jadi teman-teman dapat penghasilan dan pengalamannya dari situ. Itu saran Didi ya. Terus kalau misalkan nggak lagi, juga fisiknya dikuatin aja dulu teman-teman, fisiknya dikuatin aja dengan banyak latihan fisik, gym, lari siang, kita lari siang itu di tengah terik panas matahari, selain bakar lemak juga itu bagus untuk kekuatan daya tahan fisik kita, survive ya. Jadi untuk teman-teman yang mau berangkat ke Korea, bukan sedang menyepelekan atau bukan sedang menggurui, ini berbagi pengalaman saja. Nah setelah sampai di Korea nanti, kalau teman-teman baru pertama kali naik terus merasakan mual, muntahkan saja, keluarkan. Dan sebelum berangkat usahakan, walaupun teman-teman belum tahu teman-teman ini mabuk laut atau enggak gitu loh, jadi harus ada persediaan membawa molmiak terlebih dahulu. Bilangnya gini aja, sajang nih molmiak juseyo, molmiak kakua juseyo gitu loh. Nah terus ditanyain sama sajangnya, itu artinya sajang nih molmiak juseyo, bos saya minta obat mabuk laut gitu. Nanti ditanya sama bosnya, nonon molmi channel gitu misalkan, atau kamu mabuk laut, apa jawabnya, misalkan ya sepertinya saya akan mabuk laut gitu, kayak gitu. Jadi cisenggaken nega come sonbakit sonbakit apa betasoyo bet hanbon betayo gitu. Jadi saya pertama kali baru naik ini kapal ya, mohon maaf ini Didi bahasa Koreanya belepotan banget teman-teman. Jadi untuk yang ini kok di Korea udah bertahun-tahun bahasa Koreanya masih, abaikan saja. Di sini Didi kerja bukan belajar bahasa Korea. Oke. Dan jadi baru pertama naik kapal nelayan ngomong kayak gitu. Jadi teman-teman bawa molmiak. Nah, juga jangan lupa sarapan sebelum berangkat kerja di kapal. Caranya gimana kok? Biasanya kan mendadak bangunnya. Ya kita persiapan, tanya dulu. Jadi sebelum berangkat ya, baru datang nih, misalkan besok kamu melaut ya, tanya besok jam berapa bos gitu. Nah misalkan katakanlah jam 5, teman-teman bangun lebih awal, jam 4 bangun, katakanlah mau sholat subuh, mau mandi yang muslim ya, yang sholat subuh ya, terus habis itu sarapan gitu loh. Jangan lupa sarapan, diwajibkan sarapan dulu ya, sesempatnya. Apa aja sarapannya, yang nggak biasa sarapan juga sebisanya disarapan, karena itu adaptasi lagi teman-teman, bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin nggak biasa sarapan, di sini tolong sarapan dulu. Nah setelah naik kapal kan perut udah terisi tuh, kalaupun kita mengalami mabuk laut, nanti ada yang dimuntahkan teman-teman, jadi nggak terlalu sakit perutnya kayak gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman nih di kapal katakanlah, wah saya pengen muntahkan aja. Nanti kalau misalkan lapar, makan lagi gitu loh, makan aja, bilang sama bosnya bego payo gitu, bilang aja sajang nih bego payo gitu, makan roti ke makan apa, pengen muntahkan aja lagi kayak gitu, terus aja kayak gitu. Jadi sampai nanti ada keluar lendir kuning yang itu akan terasa di kepala, agak sedikit plong menurut Didi ya, menurut lega gitu loh. Nah itu pengalaman yang tidak tergantikan kalau menurut Didi. Jadi saya sharing untuk teman-teman yang sudah subscribe di Didi Dermayu YouTube channelnya TKI Korea, dan berbagi pengalaman untuk yang mau melaut, baru pertama kali mau melaut, entah itu di Jepang, di Taiwan, ataupun di Australia, entah dimanapun ya, yang baru pertama kali, mungkin ini juga berguna bagi teman-teman. Nah jadi Didi bukan menggurui, bukan sok tahu atau bagaimana, ini hanya berbagi pengalaman saja karena ada yang menanyakan juga. Jadi di sini Didi buatkan video ini. Oke. Juga satu lagi ya, Didi hampir lupa nih. Jadi kalau mabuk laut dengan mabuk kendaraan lain itu beda ya teman-teman. Jangan sampai terutama yang punya asam lambung ya, yang punya asam lambung tinggi ini
harap diwaspadai. Sebaiknya membawa bekal, kalau belum mengerti bahasa Koreanya, membawa bekal dari Indonesia obat khusus asam lambungnya kayak gitu ya. Jadi ada contoh kasus juga, teman Didi itu kena asam lambungnya, mabuk laut, tiap melaut dia karena asam lambungnya naik terus, akhirnya setiap melaut dia mabuk. Nah, dia mabuk, kerja sih kerja, tapi dia salutnya dia itu tetap kerja loh teman-temannya. Walaupun dia mabuk laut, dia tetap berjuang, tetap kerja kayak gitu. Nah, jadi kuncinya di sini, walaupun mabuk laut, jangan menyerah ya. Tetap bekerja, dan kalau misalkan sangat tidak tahan sekali, ya izinlah untuk ke belakang sebentar, minum air hangat atau apa untuk menguatkan fisik kembali, kerja lagi kayak gitu. Jadi kalau misalkan bosnya nyuruh suruh istirahat, baru teman-teman istirahat. Kalau misalkan bosnya nggak menyuruh teman-teman istirahat, jangan istirahat dulu kalau belum waktunya ya. Nah, ini pengalaman Didi kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada pengalaman dari teman-teman yang lain, monggo ya, ini pengalaman beda-beda gitu loh. Jadi untuk sharing saja. Nah, yang mau menambahkan juga monggo silakan di cut saja video ini, atau di entah gimana caranya. Yang mau menambahkan di kolom komentar juga nggak masalah, yang mau komen juga nggak masalah, yang mau tanya-tanya juga nggak masalah, silakan tulis di kolom komentar. Dan Didi di sini sekali lagi tidak bermaksud menggurui, tidak sok pandai, tidak sok pintar, hanya berbagi pengalaman. Dan semoga saja ini semuanya berguna bagi teman-teman yang mempunyai tujuan yang sama untuk bisa kerja dan sukses bekerja sebagai TKI Korea sektor fishing ya, khususnya yang di G2G nih. Yang P2P pun nggak masalah menonton video ini. Oke, terima kasih teman-teman. 15 menit sudah berlalu dari layar YouTube Didi Dermayu, dan terima kasih sudah menonton dari awal sampai dengan terakhir. Jangan lupa support terus dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share videonya sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Didi Dermayu, TKI Korea bisa, PMI dimanapun Anda berada, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.